Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, True God Jesus Christ, bless you all. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar menjamah memberkati kita sekalian. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MBS. Judulnya 11 Ciri Ajaran Rasul. Ya. Kami Gereja Alkitab Allah Esa tidak mengenal dan menolak ajaran Bapak Gereja. Tidak pernah ada Bapak Gereja di Alkitab. Ya, jadi kami mengikuti ajaran Rasul yang tertulis di Alkitab, yaitu tentang Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu ajaran Rasul. Ya, sekali lagi kami menolak ajaran Bapak-Bapak Gereja. Ya, siapa Bapak Gereja? Anus Tertuli. Gitu. Siapa lagi Pak? John Calvin, siapa lagi Pak? Martin Luther, gitu. Yang makanya ada Tritunggal Maha Kudus padahal Maha Sesat, ya. Kemudian ada ya segala macam itulah ya. 3 pribadi tapi satu, ya. Tritunggal tapi esa, itu semua ajaran Bapak Gereja. Kami menolak ajaran Bapak Gereja. Kami ikut ajaran rasul-rasul, ya. Allah itu esa, Yesus Kristus, ya. Kalau ajaran Rasul itu pasti tentang Yesus, ya. 11 ciri ajaran Rasul. Kisah 2 ayat 42 nomor 1. Kisah 2 ayat 42. Mereka jemaat-jemaat itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi ajaran rasul-rasul itu yang pertama tekun, ya, bertekun dalam ajaran Rasul dan unity dan dalam persekutuan, ya. Itu ya. Itu yang pertama, Kisah 2 ayat 42. Nomor 2, Kisah 2 ayat 43, melakukan banyak mujizat dan tanda. Jadi siapa bilang Gereja Allah Esa tidak melakukan mujizat dan tanda? Cuman kami ngikutin para rasul, kagak pamer. Lain dengan kalian Simon, ya, tukang sihir jalanan, Kisah 8 ayat 9 sampai 12 pamer. Ya. Simon tukang sihir jalanan pamer. Kami Gereja Alkitab Allah Esa ngikutin para rasul, melakukan banyak mujizat dan tanda. Linknya Markus 16 ayat 17. Usir setan, ya. Berbahasa baru, minum racun maut dan tumpang tangan sembuh, ya. Melakukan itu, kami lakukan itu, tapi tidak pamer, nggak keluar-keluar, ya. Nomor 3, ciri ajaran Rasul adalah Kisah 2 ayat 44, unity, satu iman, yaitu kepada Yesus Kristus. Iman itu kepada Yesus. Nah, bandingkan dengan pengajaran para bapak gereja, iman itu ke siapa? Katrom keempat, Allahnya 4, Bapa, Bunda, Anak, dan Roh, ya. Ortodoks sama Protestan 3, Bapa, Anak, dan Roh. Karismatik nggak jelas itu 2 apa berapa, ya. Bapa Yesus, gitu, dan Roh, nggak jelas lah, ya. Tapi kalau ajaran Rasul, unity, satu iman, yaitu kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Nomor 4, selalu memuji Allah dan banyak mujizat yang terjadi. Kisah 2 ayat 47. Memuji Allah, dia dalam pujian, meninggikan, memuliakan Yesus Allah. Kalau gereja sekarang justru menghina, menghujat Yesus Allah. Itu gereja sekarang. Ayo. Kalau rasul-rasul meninggikan, memuliakan nama Yesus di dalam pujian penyembahan. Tapi kalau gereja sekarang menghina Yesus sebagai Allah, ya. Kemudian nomor 5, Kisah 4 ayat 12 dan 19, Kisah 5 ayat 29, memilih taat kepada Allah daripada memilih taat kepada manusia atau kepada sinode. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus. Aku mau nanya, gereja sekarang pilih taat kepada siapa? Pilih taat kepada sinode, Pak. Kami sudah tahu Allah itu esa, Yesus Kristus tahu, Pak. Tapi kami pilih taat pada sinode. Sebab urusan perut, Pak. Memang Tuhan kami perut, Pak. Ya, apapun pokoknya kami itu setia itu pada sinode, Pak. Sebab sinode itu yang menjamin perut saya, Pak. Perut kami, para pendeta, para romo, sinode, Pak. Itu yang menjamin, Pak.
Yesus nggak bisa menjamin perut. Persis Tuhanmu adalah perutmu. Berapa? Kolose 2 ayat berapa ya? Kolose 2 ayat mungkin ayat 19 gitu ya. Mohon maaf saya kalau salah. Pokoknya Kolose 2 entah ayat 19 entah ayat 29 ya. Antara 19 atau 29 ya. Kolose pasal 2 seingat saya ya. Tuhan mereka adalah perut mereka. Lebih taat kepada sinode daripada kepada Allah. Kami gereja Alkitab Al-Aqsa taat kepada Allah. Kami tidak mengakui sinode ya. Kami tidak mengakui sinode. Kami tidak mengakui bapak gereja, kami tidak mengakui sinode. Nah, sinode tidak ada di Alkitab. Yang ada apa? Jemaah kerasulan ya. Terus sekarang nomor 6, Kisah 4 ayat 24, doanya kepada Yesus langsung, yaitu ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit bumi dan laut dan segala isinya. Ini klop dengan Yohanes 1 ayat 3. Pencipta langit dan bumi itu firman, yaitu Yesus. Jadi tidak ada lagi doa selain kepada Yesus. Gereja-gereja sekarang ajaran Bapak gereja doanya Bapa, Anak, Roh Kudus dipelintir-pelintir ya, atau ada yang Bapa Yesus ya. Bapa, Anak, Roh Kudus melalui perantara putramu dan Bunda ya. Ya itu bukan ajaran rasul, itu ajaran bapak-bapak gereja ya, ajaran filsafat yang kosong, ajaran turun-temurun, roh-roh dunia. Berapa ya? Di mana itu ya ayatnya ya? Nggak tahu lah, Kolose 2 ayat berapa itu ya? Berapa ya? Kolose 2 ayat 19 apa ya? Kalau Tuhan mereka, perut mereka itu berapa ya? Sudahlah, mungkin ada nanti di itu ya. Saya agak lupa ayatnya. Kemudian mana Kisah 4 ayat 30, tanda dan mujizat hanya dalam nama Yesus. Ya, kami kalau melakukan mujizat tanda itu dalam nama Yesus dan terima kasihnya pada Yesus. Beda dengan tukang sihir Simon jalanan. Ya. Menyembuhkan dalam nama Yesus tapi terima kasihnya kepada Bapa, itu namanya di dalam Markus 9 ayat 38 itu apa? Menghina, bukan menghina, mengumpat aku ya. Ya, jadi saya mau kasih tahu Pastor Simon ya tukang sihir jalanan ya, menyembuhkan dalam nama Yesus tapi terima kasihnya ke Bapa, itu kambing terkutuk mengumpat Yesus. Ya, itu karena ajaran Bapak gereja. Kalau ajaran Rasul enggak ya. Menyembuhkan dalam nama Yesus, terima kasihnya pada Yesus Allah, bukan pada Bapa ya. Kemudian Kisah 5 ayat 26 sampai 42, berani bersaksi memberitakan kebenaran Yesus adalah Mesias. Siapa berani memberitakan Yesus Mesias? Kami berani, Pak. Bohong, penipu kamu. Kalau kamu berani memberitakan Yesus Mesias, kamu harus membaca Roma 9 ayat 5. Mesias adalah Allah yang patut dipuji selama-lamanya. Kamu cuman koar-koar doang mengatakan Yesus Mesias, tapi menolak mengakui Mesias itu Allah. Siapa berani memberitakan Yesus Mesias? Tantangan dari pendeta HTD. Kalau kamu berani memberitakan Yesus Mesias, kamu harus membaca Roma 9 ayat 5. Mesias adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Berani? Enggak berani, Pak. Allah kami tetap Bapa. Kamu pembohong, penipu doang. Ya, koar-koar Yesus Mesias tetapi tidak berani mengakui Yesus Allah. Rasul-rasul berani. Makanya muncul kan Roma 9 ayat 5. Ya, Yesus satu-satunya Allah ya. Kemudian Yesus Roma 16 ayat 27 ya. Kemudian nomor 9, tidak mendirikan gedung gereja ya. Kisah 1 ayat 13, Kisah 5 ayat 12, mereka menumpang ya di rumah-rumah sewaan, tidak mendirikan gedung gereja, selalu berkumpul di tempat-tempat umum, yaitu Serambi Salomo. Itu area umum, area bebas dalam persekutuan yang erat ya. Ya begitu ya, sebab apa? Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Berapa ya? 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus
6 ayat 9 atau kebalik 1 Korintus 9 ayat 6 apa 6 ayat 9. Pokoknya tubuh kita ini bait Allah. Makanya kenapa bait Allah itu Yesus bilang nanti roboh ini habis bait Allah. Yesus yang nyuruh Jenderal Titus itu merobohkan bait Allah sebab Yesus mau bait Allah itu ini, gedung gereja itu ini. Ngerti? Jadi jemaat mula-mula nggak mendirikan gedung gereja lah. Gereja sekarang berlomba-lomba memamerkan egoisme. Ini gereja kami ini megah. Lalu Yesusnya nomor berapa? Paling Yesus jadi nomor 3. Alkitab nomor 5. Gereja sekarang pamer egoisme. Yesusnya kamu nomor 3 kan? Nomor 1 nama gereja dulu yang penting ya. Nggak perlu Yesus di situ. Bapak saja boleh kok. Bapak, Anak, Roh Kudus, nggak perlu Yesus. Yesusnya nomor berapa? Mungkin nomor 3, mungkin nomor 5. Alkitab. Wah, Alkitab. Ngapain Alkitab? Ya teologi aja, tafsir ya. Ajaran rasul-rasul tidak mendirikan gereja. Yesus juga tidak pernah nyuruh mendirikan gereja. Ya, Yesus saja merobohkan kok. Itu roboh itu nanti gereja. Bait Allah itu buktinya roboh tahun 70. Yesus naik ke surga tahun 33, hanya 37 tahun kemudian dah roboh itu bait Allah. Sampai hari ini nggak dibangun. Nanti dibangun nggak? Nanti dibangun tahun 4960-an ya. Ketika Yesus anak domba mau datang. Nomor 10, membaptis hanya dalam nama Yesus Kristus selam telentang dewasa ya. Ya itu Alkitabiah, Kisah 10 ayat 48. Nah, gereja-gereja sekarang yaitu karena pengajaran dari Bapak Gereja ya, Tritunggal Maha Sesat ya, baptisannya demi nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya. Diputer-puter karismatik sikara lama raba-raba lama-lama enak juga Bapak Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus. Niru sopo rek? Rasul-rasul nggak mengatakan begitu. Rasul-rasul membaptis hanya dalam nama Yesus Kristus, titik. Maka namamu akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau baptisan muter-muter ya enggak. Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kamu ditipu pendeta kalau kamu baptis begitu. Baptis Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kamu ditipu pendeta. Bohong kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Bohong kalau kamu selamat masuk surga. Yang ngomong Alkitab ya, Wahyu 21 ayat 27, bukan bisa-bisanya HTD. Ini ayat Alkitab ya. Baptisan hanya dalam nama Yesus Kristus selam telentang dewasa. Ya, kalau kamu ada baptisan anak kamu ditipu pendetamu. Pasti Pak, pasti. Nomor 11. Ya, Kisah 11 ayat 3 sama sekali tidak melaksanakan Taurat termasuk sunat, persepuluhan, motong kurban dan lain sebagainya. Gereja zaman sekarang paling kenceng mungut persepuluhan, mata duitan. Ya. Ya, semua gereja mula-mula tidak ada persepuluhan, semua pemberian sukarela. Makanya ada 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Tapi gereja-gereja sekarang yang penting ditonjolkan adalah egoisme. Ego nama gereja. Yesus nomor 3, Alkitab nomor 5, mungut duit paling kenceng, ya loh. Lalu Anda pikir kamu melakukan pengajaran Yesus, pengajaran Rasul 100% salah. Kamu melakukan pengajaran-pengajaran filsafat yang kosong, turun-temurun roh-roh dunia. Ya, Kolose 2 ayat 8 kalau itu. Ya. Ya, Kolose 2 ayat 8 kayaknya saya ingat itu ya. Filsafatmu yang kosong. Jadi semua gereja, ingat, semua gereja pendetanya belajar filsafat. Semua gereja teologi belajar filsafat. Cuman kami gereja Alkitab Al-Aqsa, kami menolak filsafat, kami menolak teologi. Kami hanya Alkitabiah 100%, titik. Makanya kami nggak pakai filsafat. Tapi lihat, semua doktor, semua romo belajar filsafat. Ingat, filsafat itu apa? Kosong. Turun-temurun roh-roh dunia. Filsafat itu kosong. Anda bayangkan, pendeta belajar filsafat kosong, turun-temurun roh-roh dunia. Lalu berdiri di atas mimbar, menghujat Yesus. Setiap hari menghujat Yesus. Ya. Ya, clear ya. 11 ciri ajaran rasul-rasul. Ayo kembali ke Alkitab.
ikuti Alkitab. Kalau di Alkitab menulis tidak ada gedung gereja, ya jangan bangun gedung gereja. Pak, GAAE mau bangun gedung gereja, Pak? Enggak. Terus gimana, Pak? Itu rahasia kami. Ya. Ya, itu rahasia kami ya. Doakan ya, biar dananya cepat cair. Dananya cuman 7.544.000. 7.544.000 cukup untuk bikin gereja, cukup. Kok bisa, Pak? Itu rahasia kami. Ya, kita akan mendirikan 46 cabang. Ya, doakan saja ya, supaya semuanya nanti dengan kuasa Tuhan. Baik, kembali ke ajaran Rasul. Rasul, inti semuanya itu adalah kembali ke Alkitab. Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus, pasti satu, pasti roh, pasti mahadir. Itu, dan jangan pernah menyangkal nama Yesus. Tetap berpegang kepada firman-Ku ya. Wahyu 3 ayat 8. Pegang pada firman Allah, pada perintahku, dan jangan pernah menyangkal nama Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang kudus, yang penuh hikmat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.